Selamat pagi dan shalom. Jumpa kembali dengan saya di dalam perenungan firman Tuhan di hari Senin ini. Mari kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Ya Bapa, kami bersyukur untuk hari yang baru, untuk kekuatan yang Tuhan beri kepada kami. Kami bisa bangun dari istirahat semalam dan kami akan menjalani kehidupan hari ini bersama dengan Tuhan dalam topangan kekuatan tangan Tuhan, sehingga kami dapat menjalani sampai malam nanti dan kami menikmati semuanya dan dapat memuliakan Tuhan. Berkati hari ini dengan firman Tuhan yang hendak kami baca dan kami renungkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan memperhatikan kitab Kejadian pasal 35. Saya akan membaca ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga yang berkata demikian. Allah berfirman kepada Yakub, "Bangunlah, pergilah ke Betel dan tinggallah di sana, dan dirikanlah di sana mezbah bagi Allah yang telah menampakkan diri kepadamu ketika engkau melarikan diri dari Esau saudaramu." Lalu berkatalah Yakub kepada seisi rumahnya dan kepada semua orang yang bersama-sama dengan dia, "Jauhkanlah dewa-dewa asing yang ada di tengah-tengah kamu, tahirkanlah dirimu dan tukarlah pakaianmu. Marilah kita berangkat ke Betel, aku akan mendirikan di sana mezbah bagi Allah yang telah menjawab aku pada masa kesesakanku dan yang telah menyertai aku di jalan yang kutempuh." Sampai di sana pembacaan Alkitab firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, Allah memanggil Yakub untuk kembali ke Betel, tempat di mana Tuhan pernah menampakkan diri dan menyatakan janjinya. Tapi sebelum membangun mezbah untuk menyembah Allah, Yakub harus melakukan sesuatu yang mendasar. Apa itu? Menyingkirkan berhala-berhala asing yang telah masuk ke dalam rumah dan hati keluarganya. Selama bertahun-tahun tinggal di negeri asing, keluarga Yakub telah terpengaruh. Mereka membawa serta dewa-dewa kecil, katakanlah jimat, dan kepercayaan dari budaya sekitar. Keberadaan berhala fisik itu adalah cerminan dari hati yang telah beralih loyalitas, tidak lagi setia kepada Tuhan. Mereka tidak lagi sepenuhnya mengandalkan Allah yang hidup, tetapi menggantungkan harapan pada sesuatu yang lain. Nah, panggilan untuk menyucikan diri ini bukan hanya untuk Yakub dan keluarganya, tetapi juga untuk kita pada saat ini. Kita mungkin tidak menyimpan patung dewa di rumah, tetapi berhala hati jauh lebih halus tetapi berbahaya. Misalnya, keinginan untuk dikagumi atau diakui, ketergantungan pada kekayaan, karir atau hubungan, kebanggaan atas kemampuan diri sendiri misalnya, atau ketakutan akan masa depan yang menggeser kepercayaan kita kepada Tuhan. Nah, berhala adalah apapun yang mengambil alih tempat Allah dalam hati kita. Sesuatu yang menguasai pikiran, membentuk keinginan, dan akhirnya mengendalikan keputusan kita. Allah memanggil Yakub dan kita, Bapak Ibu Saudara, untuk kembali ke Betel, ke tempat pertemuan dengan Tuhan. Tapi sebelum kita bisa sungguh-sungguh menyembah, kita harus membuang berhala-berhala kita. Tuhan tidak mau berbagi tempat dengan yang lain. Dia layak mendapatkan penyembahan yang murni dan utuh dari kita. Bapak Ibu Saudara, Allah menemui kita bukan dengan penghukuman, tetapi dengan kasih karunia. Kita paham soal ini.
Dia tidak membuang Yakub karena kelalaiannya, sebaliknya dia mengulurkan tangan, mengingatkan kembali akan siapa dia, yaitu Allah yang menjawab dalam kesusahan, yang setia menyertai. Allah yang sama mengajak kita untuk membersihkan hati, bukan supaya kita layak datang, tetapi supaya kita bisa datang dengan jujur, mengalami penyembahan yang sejati. Mari kita bertanya pada diri kita sendiri, apakah ada ilah asing atau berhala di dalam hati kita yang tanpa sadar telah kita izinkan tinggal di dalam hati kita? Apa yang seringkali menguasai pikiran dan keputusan kita lebih daripada firman Tuhan? Dan yang terakhir, langkah praktis apa yang bisa kita ambil hari ini untuk membersihkan rumah hati kita dan kembali menyembah Tuhan sepenuhnya? Mari kita berdoa. Ya Bapa yang penuh kasih, terima kasih karena Engkau masih memanggil kami untuk kembali kepadamu. Tolong kami untuk jujur memeriksa hati kami. Tunjukkan berhala-berhala yang telah menggesermu dari takhta hidup kami. Berikan kami kerelaan untuk membuangnya dan kekuatan untuk mengosongkan hati kami hanya bagi Tuhan. Murnikan ibadah kami agar kami boleh menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Berkati hidup kami sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.